selesai jam berapa coba? 14, mungkin 05 kurang ya. Nah, hanya dalam waktu 10 menit kita sudah menemukan 4 Waldo. Iya kan, 4 Waldo kan. Nah, si HR yang memiliki puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan kandidat, menurut kalian seberapa lama waktu yang dia perlukan untuk melakukan screener dari resume kalian? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang pernah mendengar? 7,4 detik dari Kompas. Ya ini benar sebenarnya kata Iqbal. Jadi memang, recruiter itu hanya butuh waktu kurang dari 30 detik untuk, mengecek resume, rata-rata 7 detik. Yang dicek itu apa? Yang itu tadi, seperti, eee, apa namanya, spesialisasi atau spesifik keterampilan yang dibutuhkan oleh perusahaan, kemudian, ya kriteria-kriteria lain. Nah, untuk memudahkannya, tadi sempat aku share ya bahwa, ada namanya CV ATS. CV ATS ini, singkatan dari Applicant Tracking System. Ini dipakai untuk proses perekrutan karyawan. Jadi, fungsi ATS ini dia akan mengumpulkan resume, membaca, menyaring, dan memilih resume yang paling sesuai dengan kebutuhan. Nah, kenapa resume yang kalian bikin itu harus ATS friendly? Karena 494 dari 500, top global brands yang melakukan, recruiter itu menggunakan ATS berdasarkan, website Fortunes ya. Dan 89% dari perusahaan dengan jumlah karyawan lebih dari 500 menggunakan ATS. 36% dari perusahaan kecil yang, memiliki kurang dari 100 karyawan menggunakan ATS. Jadi, ATS ini sudah mulai marak digunakan untuk, merekrut karyawan seperti itu. Jadi tidak ada salahnya teman-teman untuk mempersiapkan resume yang ATS friendly. Misalkan mungkin kalau kalian pernah dengar Kaliber. Kaliber ini salah satu job board yang, menggunakan ATS untuk membantu recruiter dalam mencari kandidat yang baik, seperti itu. Jadi, karena sudah ada banyak sekali portal lowongan yang menggunakan ATS, maka, ya itu tadi teman-teman harus mulai mempersiapkan untuk membuat, CV yang ATS friendly. Contohnya seperti ini. Jadi, CV ATS ini harus menggunakan format yang umum dipakai, yang jelas, Helvetica, Arial, Gorgia, dan lain sebagainya. Kemudian heading-nya itu, yang umum dipakai. Jadi, apa namanya, experience, education, dan skill, dan sebagainya. Intinya jangan gunakan hal-hal yang tidak umum, seperti itu. Terus, tanpa header dan footer, tidak perlu header dan footer ya, dan kemudian menggunakan bullet point yang sederhana. Lalu, ya ini contoh lainnya ya, identify-nya, data dirinya, kemudian summary, ya summary sama kayak yang kita bahas sebelumnya, singkat saja tidak lebih dari 200 kata. Selanjutnya ada isian work experience, riwayat kerja kalian. Kalau tadi ya, kalau tidak memiliki work experience bisa gunakan juga skill yang kalian punya. Kemudian education, ini adalah riwayat pekerjaan, bisa 1 sampai 2 riwayat pekerjaan terakhir, riwayat, pendidikan ya. Dan kemudian training, misalnya sertifikasi, dan yang terakhir itu skills, ini adalah hal-hal yang, main skill yang kalian punya yang bisa menjual untuk bisa diterima di perusahaan. Nah, intinya kayak gitu teman-teman ya. Oke. Terus tipsnya yang pertama yaitu 1 halaman cukup ya. Usahakan sesingkat mungkin, seringkas mungkin, sejelas mungkin, kalau bisa 1 halaman. Karena semakin banyak yang kamu cantumkan dalam, resume, itu, tentu tidak tidak begitu menghasilkan seperti itu, apalagi jika menggunakan ATS friendly. Yang mana di ATS friendly itu tidak menerima berdasarkan banyaknya isi yang kamu cantumkan pada resume, tapi lebih dari apa, yang kamu cantumkan di resume tersebut, seperti itu. Jadi,
Tips yang ketiga adalah menyesuaikan resume dengan perusahaan dan posisi yang dilamar. Jadi apa yang kalian cantumkan di resume itu harus dispesifikasi atau dispesialisasikan seperti itu. Jadi ketika di perusahaan A yang mana, ini adalah perusahaan online, shopping misalkan, ini harus, memiliki tech savvy dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kalian sedang melamar di perusahaan B yang merupakan perusahaan kosmetik misalkan, tentu saja, selain tech savvy juga memiliki, mungkin sedikit pengetahuan terkait kebutuhan konsumen untuk, bidang kesehatan dan kecantikan dan lain sebagainya. Dan untuk CV ATS ini atau resume yang ATS ini, itu menggunakan, template yang sederhana seperti itu. Jadi jangan gunakan template yang terlalu banyak, gambar dan warna dan lain sebagainya. Malah justru yang ATS friendly itu, berwarna hitam putih seperti itu. Yang kelima, warna kontras antara font dan background. Ini yang aku sampaikan ya, bahwa kalau ATS itu justru yang disarankan adalah warna hitam putih karena lebih kontras antara font dan juga backgroundnya. Karena kan dia nge-scanning gitu, ngebaca dari apa yang kamu tuliskan di resume. Jadi dia ngebaca isinya seperti itu. Yang keenam, pastikan tidak ada kesalahan penulisan supaya, bisa terfilter oleh, ATS. Dan yang ketujuh, formatnya disarankan PDF, seperti itu. Ini ada beberapa do's and don'ts untuk dilakukan. Yang pertama, kalian harus menggunakan font yang mudah dibaca, kemudian menggunakan satu bahasa secara konsisten dan hanya cantumkan hal-hal yang relevan dalam resume. Dan yang jangan dilakukan adalah jangan gunakan satu resume untuk mendaftar di banyak perusahaan dan jangan minta orang lain membuat resume Anda. Belajarlah membuat resume sendiri. Karena agak aneh ya teman-teman kalau kalian punya resume tapi kalian sendiri tidak benar-benar memiliki skill tersebut seperti itu. Jadi dengan kalian membuat resume sendiri, kalian bisa meraba diri kalian sendiri kira-kira apa sih yang kalian miliki dan apa sih yang bisa menjual dari diri kalian. Dan yang terakhir, jangan melebih-lebihkan tulisan yang kalian buat. Melebih-lebihkan di sini lebih ke hal-hal yang sebenarnya kalian tidak miliki, tapi kalian cantumkan, seperti itu. Lebih baik adalah kalian melakukan wording supaya, yang kalian sampaikan itu positif. Misalkan, mungkin kayak, misalnya kalian sudah lulus dari sebuah sekolah, misalkan waktu SMA gitu ya, kemudian kalian, tidak langsung masuk kuliah, misalkan ada gap setahun, 2 tahun, seperti itu kan. Nah, instead of kalian menuliskan bahwa 2012 sampai 2014 nganggur, belum sekolah, seperti itu. Daripada seperti itu kalian bisa menggunakan bahasa yang, mendedikasikan diri untuk keluarga agar bisa, membantu keluarga bla bla bla, misalkan seperti itu. Atau, melakukan analisa terhadap, perusahaan keluarga dengan, eee, dengan fokus dan, disiplin misalkan. Artinya kalian membantu jaga toko rumah keluarga kayak gitu. Nah, itu bisa digunakan. Tapi jangan melebih-lebihkan, misalnya kayak tadi kalian, misalkan nganggur dari 2012 sampai 2014 dan kalian mencantumkan, bekerja di sebuah perusahaan asing sehingga bekerja di sebuah perusahaan asing, yang mana ini terlalu berlebihan karena sebenarnya kalian tidak melakukannya. Tapi kalau sekedar wording kayak, kalian nganggur dan diisi dengan menjaga toko keluarga. Nah, kalian bisa membuat itu lebih positif dengan me mengalih me me-wordy, aku nggak tahu bahasa Indonesianya melakukan wording, tapi kayak, menyunting supaya kata itu jadi terdengar lebih positif. Jadi instead of, menjaga toko keluarga, kalian bisa menuliskan, meneruskan Eee, wira meneruskan usaha keluarga dengan disiplin dan fokus, seperti itu. Nah, mungkin, kita akan melanjutkan ke bagian yang ketiga. Oke, teman-teman.